I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan membahas materi mengenai living hadis. Living hadis adalah jembatan antara masa lalu dengan realitas kehidupan masa kini, mengingatkan umat Islam untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dengan merenungkan makna di balik hadis-hadis tersebut, umat dapat meraih keberkahan dan kesuksesan dalam hidupnya. Contoh living hadis saat ini adalah peraturan pemerintah terhadap hukuman orang yang mencuri yang dipenjara. Sedangkan zaman Rasulullah, orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Perubahan hukuman tersebut dikarenakan situasi dan kondisi di Indonesia yang masih memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, sehingga memberi hukuman hanya untuk menegurnya terlebih dahulu agar pencuri tersebut merasa jera dan takut. Bentuk living hadis yang pertama ada tradisi tulis. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW lebih mudah diterima masyarakat dengan dituliskan. Penulisan hadis tersebut bisa digunakan sebagai alat estetika mangan, sebagai motif atau stiker di kendaraan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh hadis tentang menahan emosi, janganlah kamu marah, sesungguhnya surga untukmu. Hadis tersebut dapat dituliskan di dinding kelas, sehingga siswa dengan mudah menerima dan mengikuti hadis tersebut untuk lebih sabar dan tidak mudah marah-marah. Contoh hadis yang tertulis adalah hadis-hadis yang ada pada kitab atau buku, seperti pada peristiwa jampi-jampi yang khas di suatu daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa hadis dalam kitab, diantaranya rahmatullah terputus jika perbuatan tanpa diawali bismillah. Diampuni dosa-dosa orang yang menulis bismillah dengan baik. Faedah surat Al-Mu'awwadain dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini adalah rutinitas yang dilakukan dalam mempelajari living hadis. Misalnya, dengan cara kegiatan sekolah. Syarat untuk lulus, setiap siswa harus menghafal minimal 5 juz Al-Quran dalam 50 hadis Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk rajin membaca dan menghafalkan hadis agar mempermudah untuk persyaratan kelulusan di akhir studi. Yang ketiga, ada tradisi praktek. Tradisi praktek dalam living hadis adalah tradisi yang mengicuti kegiatan pada apa yang Nabi Muhammad SAW yang pernah lakukan. Seperti hal-hal sholat malam, Nabi Muhammad SAW sering melakukan sholat malam di masjid dan para sahabat melihat serta mengikutinya. Ibadah ini tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya sebagai sunnah. Awalnya, masyarakat sempat berpikir bahwa sholat malam ini wajib. Namun, dengan hadis dapat dijelaskan bahwa ini hanyalah sholat sunnah yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat ini, tradisi praktik sholat malam ini sangatlah baik dilakukan oleh umat Islam.